Halo semua, semoga kita dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Zain Dinana dari peneliti Lembaga Penyakit Tropis Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait teknik dasar preparasi untuk reagen dan bahan riset molekuler. Selanjutnya, ini adalah reagen yang sering digunakan dalam riset molekuler. Yang pertama itu ada alkohol 70% dan 96%. Di mana alkohol 70% biasanya kita gunakan untuk desinfeksi atau sterilisasi peralatan dan tempat-tempat sebelum kita melakukan kegiatan molekuler. Sedangkan untuk alkohol 96% biasanya kita gunakan untuk reagen pada campuran pada saat kita melakukan ekstraksi. Alkohol 96% biasanya disebut dengan alkohol absolut. Ini merupakan suatu buffer yang nantinya menjadi salah satu komponen pada saat kita melakukan ekstraksi RNA maupun DNA. Yang kedua ada aqueous atau nuclease free water. Di sini berfungsi untuk suatu penambahan buffer ya. Jadi untuk aqueous sendiri ini dia adalah nuclease free water di mana tidak terdapat nukleus di dalam water tersebut atau tidak terdapat DNA, RNA atau protein yang dapat mengacaukan dari hasil pembacaan kita nanti. Dan yang ketiga ada pH buffer dan pH meter. Fungsi dari pH buffer ini adalah untuk menambahkan atau mengurangi buffer yang akan kita buat, seperti contohnya PBS. Biasanya kita menggunakan PBS dengan pH 7,4. Nah, apabila pH belum mencapai 7,4, biasanya kita akan menambahkan pH buffer dengan mengukur menggunakan pH meter. Selanjutnya ini ada enzim. Enzim biasanya kita gunakan untuk restriksi DNA biasanya, dan untuk juga kita lakukan pada waktu PCR. Kita biasanya membutuhkan enzim tag polymerase. Dan selanjutnya ini ada reagen untuk isolasi RNA atau DNA. Biasanya reagen ini sudah dalam berbentuk kit, yang dimana nomor 6 ini berupa reagen PCR kit. Nah, reagen PCR kit sendiri biasanya satu komponen atau satu perangkat dari reagen PCR yang di dalamnya sudah terdapat macam-macam buffer. Contohnya ada DNTP, ada MgCl, ada tag polymerase, dan yang lain-lain. Dan yang ketujuh ini ada gel elektroforesis. Biasanya gel elektroforesis ini kita dapatkan atau kita buat dari gel agarose yang ditambahkan dengan beberapa buffer seperti buffer TBE atau buffer TAE. Dan selanjutnya ini ada DNA atau RNA leader yang berfungsi untuk kita lakukan elektroforesis yang dicampur dengan sampel. Selanjutnya, ini ada peralatan yang sering digunakan dalam riset molekuler. Yang paling sering digunakan itu adalah pipet dan tip. Jadi pipet dan tip ini biasanya satu-satu serangkaian di mana mereka memiliki macam-macam size. Biasanya ada size 10 microlit, 100 microlit, 200 microlit, dan 1000 microlit. Dan selanjutnya ada tube. Tube ini biasanya ada yang ukuran 0,2 mili yang biasa kita gunakan untuk PCR, dan 0,5 mili yang biasa kita gunakan untuk membuat campuran sebelum kita melakukan PCR. Dan tube 1,5 mili biasanya kita untuk menyimpan sampel-sampel seperti sampel suspensi, sampel darah, serum seperti itu. Dan juga untuk yang 2 mili sama halnya fungsinya dengan yang tube 1,5 mili. Dan yang ketiga ini ada mesin sentrifuge. Mesin sentrifuge biasanya berguna untuk memisahkan suatu padatan dengan cairan, atau untuk mendapatkan suatu serum kita juga bisa memakai mesin sentrifuge. Yang keempat ini ada biosafety cabinet atau BSC. Biasanya kita gunakan untuk preparasi sampel sebelum kita lakukan PCR. Jadi untuk membuat suatu komponen dari ekstraksi 10% seperti itu, biasanya kita menggunakan biosafety cabinet. Dan yang selanjutnya ini ada vortex. Vortex biasanya untuk mencampurkan reagen supaya tercampur dengan baik ya. Dan selanjutnya ini ada spin down untuk menurunkan
reagen-reagen yang menempel di cup-cup, dan ada juga mesin PCR. Nah, ini komponen yang paling penting pada PCR ya. Dan selanjutnya ada mesin elektroforesis untuk pembacaan untuk amplifikasi hasil PCR, dan selanjutnya ada nanodrop untuk mengetahui konsentrasi dari RNA, DNA, atau protein yang akan kita deteksi nanti. Dan ke-10 ini ada sistem dokumentasi gel atau biasa kita disebut dengan gel doc. Ini biasanya untuk melihat hasil PCR ya, yang berasal dari gel elektroforesis tadi. Dan selanjutnya yang pasti adalah gloves. Di sini tidak boleh tertinggal juga masker, dan juga ada freezer atau kulkas yang biasanya kita gunakan untuk penyimpanan sampel atau penyimpanan reagen. Dan yang terakhir ini ada dry bath atau water bath. Ini biasanya untuk sampel-sampel yang membutuhkan perlakuan khusus seperti dipanaskan. Selanjutnya ini ada beberapa jenis sampel dan reagen serta bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada sampel darah. Biasanya reagen yang dibutuhkan untuk sampel darah ini berupa antikoagulan, yaitu EDTA, atau heparin, atau sodium asetat. Dan bahannya, biasanya bahan habis pakai yang biasanya kita gunakan itu adalah Vacutainer. Selanjutnya untuk koleksi sampel saliva atau sputum, biasanya menggunakan reagen yang namanya RNA letter, yaitu untuk mengawetkan RNA yang ada di sampel air liur. Dan yang kedua ada RNA atau DNA seal untuk menstabilkan DNA dan RNA dalam air liur yang telah dikumpulkan. Serta yang terakhir ada buffer solution atau PBS. Nah, ini yang paling sering kita gunakan sebagai medium transport. Dan biasanya bahan habis pakai yang digunakan itu adalah cotton swab, ada tube, saliva funnel atau saliva funnel collector. Nah, selanjutnya ini ada sampel feses atau sampel tinja. Kita biasanya menggunakan beberapa reagen ya, tergantung dari tujuan akhir kita nanti. Itu yang pertama ada media Carey Blair, yaitu yang suatu media untuk mempertahankan bakteri enterik atau bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan. Dan selanjutnya ada formalin. Formalin ini digunakan untuk mengawetkan morfologi dari suatu parasit ya. Dan selanjutnya ini ada PFA atau polyvinyl alkohol yang digunakan untuk mengawetkan sampel tinja untuk analisis parasitologi. Dan juga yang biasa kita gunakan itu adalah fosfat buffersalin atau PBS. Bisa juga ditambahkan dengan NaCl atau trizol, yang trizol ini berguna untuk supaya sampel kita, karena sampel kita itu adalah patogen, tidak menyebar ke lingkungan ya. Dan selanjutnya untuk bahan alat atau bahan-bahan habis pakai yang biasa kita gunakan untuk sampel preparasi koleksi sampel feses itu adalah cup container, dan ada juga stool collection kit, dan ada spatula atau stick. Dan selanjutnya adalah jenis sampel kita berupa urin. Biasanya reagen yang biasa digunakan itu adalah asam borat, selanjutnya ada timol, formalin, urine dipstick reagen, dan juga strain dan dyes. Biasanya bahan-bahan yang kita gunakan untuk sampel koleksi sampel urin ini ada container tube, ada urine tube, ada urine collection head, pediatric urine collection bag. Dan yang terakhir ini adalah untuk sampel jaringan, biasanya kita menggunakan reagen formalin, selanjutnya ada reagen RNA letter, dan cryoprotectant serta enzim yang berupa tripsin dan kolagen. Dan untuk bahan habis pakai yang biasa kita gunakan untuk koleksi sampel jaringan ini itu ada container tube, ada jarum biopsi, ada cryostat, dan yang terakhir ada mikrotum. Selanjutnya kita masuk ke isolasi DNA atau RNA. Nah, di sini saya menggabungkan antara isolasi DNA dan RNA. Biasanya isolasi ini kita sebut dengan ekstraksi atau kita mengekstrak DNA atau RNA. Nah, untuk reagen sendiri biasanya sudah banyak ya sekarang ini beredar reagen kit dari produsen-produsen lab gitu. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah dari Qiagen, dari Promega, dari Zimo,
dari Gen8 dan Biolabs. Ada juga beberapa dari Applied Biosystem. Nah, di sini reagen-reagen ini khusus misalkan kita memiliki sampel darah dengan DNA yang akan kita target kita nanti ya, seperti contohnya pada virus HBV, hepatitis B virus, karena dia berupa sampelnya berupa DNA, makanya kita nanti untuk isolasi DNA-nya menggunakan kit DNA. Nah, sedangkan untuk sampel virus seperti contohnya COVID-19, kita bisa menggunakan reagen kit untuk sampel RNA. Jadi antara DNA dan RNA ini juga berbeda. Berbeda halnya lagi untuk sampel jaringan. Kalau untuk sampel tanaman seperti itu nanti juga akan berbeda kit. Tapi pada dasarnya sekarang sudah banyak beredar reagen kit untuk ekstraksi DNA dan RNA. Serta bahan-bahan yang biasanya kita gunakan itu ada cup 1,5 mili dan cup 2 mili. Serta ada tip yang 1000 mikrolit, 200 mikrolit sampai 10 mikrolit. Selanjutnya, ini adalah teknik amplifikasi DNA. Amplifikasi DNA sendiri ini merupakan penggandaan atau biasa disebut dengan cloning DNA yang biasanya menggunakan mesin PCR, yaitu polymerase chain reaction. Nah, untuk PCR sendiri ini ada beberapa teknik ya, dari real time PCR, ada reverse transcriptase, ada PCR konvensional dan macam-macam. Nah, di sini saya akan membahas terkait reagen yang akan kita gunakan untuk amplifikasi DNA. Jadi untuk amplifikasi DNA ini sebenarnya sudah banyak produsen juga mengembangkan kit untuk PCR untuk memudahkan kita para peneliti ini dalam analisis molekuler. Nah, produk-produk yang telah dikembangkan produsen itu biasanya dari Qiagen, itu berupa PCR kit. Nah, dari Qiagen sendiri ini ada bermacam-macam ya, ada one step RT-PCR kit, ada yang PCR kit saja, ada yang RT-PCR saja. Nah, itu memang tergantung dari kegunaan kita nantinya seperti apa. Selanjutnya ini ada gel elektroforesis. Nah, pada gel elektroforesis ini reagen yang harus kita punyai, yaitu produk PCR. Jadi produk dari hasil PCR kita tadi, di mana nanti akan ada tambahan berupa DNA atau RNA leader, buffer TBE atau buffer TAI, marker, serta gel agarose. Gel agarose ini merupakan penyusun dari gel elektroforesis sendiri. Bahan yang kita gunakan biasanya tip 10 mikrolit. Nah, ini ada teknik preparasi reagen sebelum kita gunakan. Yang pertama, persiapan bahan dan peralatan. Jadi dipastikan terdapat bahan dan peralatan sesuai dengan protokol atau instruksi dari reagen yang akan kita gunakan. Contohnya, kita mengambil kita mensitasi dari suatu jurnal, dipastikan kita sudah memiliki bahan-bahan reagennya dan peralatan yang akan kita gunakan nanti. Yang kedua, pengukuran dan pemindahan. Nah, apa itu tujuannya? Yaitu guna biasanya kita gunakan pipet yang sesuai untuk mengukur reagen dengan akurasi tinggi. Jadi sebelum kita melakukan preparasi, biasanya kita pastikan dulu pipet kita ini bekerja dengan baik dan benar. Yang ketiga itu ada pengenceran. Nah, pengenceran itu memang tidak selalu diperlukan ya. Jadi kita harus memastikan dulu apakah pada step-step kita nanti waktu melakukan molekuler analisis kita perlu melakukan pengenceran atau tidak. Nah, pengenceran ini dipastikan sesuai instruksi yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ada, seperti itu. Biasanya pengenceran ini digunakan untuk buffer-buffer atau pengenceran dari primer, seperti itu. Dan selanjutnya yang keempat ini ada pemanasan atau pendinginan. Nah, memang beberapa suatu reagen atau beberapa sampel itu membutuhkan suatu pemanasan. Contohnya, waktu kita nanti ekstraksi DNA, itu akan ada pemanasan pada 65 derajat Celcius.
Selanjutnya ini ada tanggal dan identifikasi. Jadi ditandai pada tabung mikrotub ada wadah penyimpanan dengan mengidentifikasi yang jelas seperti nama reagen, konsentrasi, tanggal persiapan, dan nama dari sampel tersebut. Ini sangat penting apabila kita nanti pada jangka waktu yang lama kita masih bisa mendapatkan sampel kita pada hari itu. Dan selanjutnya ini ada verifikasi dokumen, atau verifikasi ini biasanya kita preparasi reagen sesuai dengan instruksi, protokol, atau literatur yang dibaca atau kita gunakan. Jadi biasanya kalau kita membeli suatu reagen gitu ya, itu pasti akan ada protokol-protokol. Nah, protokolnya ini dipastikan sudah diverifikasi oleh produsen tersebut. Dan yang ketujuh ini ada penyimpanan. Nah, penyimpanan sendiri biasanya itu di reagen disimpan pada persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan protokol dari perusahaan tersebut. Jika diperlukan, biasanya reagen-reagen ini akan disimpan pada freezer atau kulkas pada suhu-suhu yang tepat. Jadi waktu kita membeli reagen, untuk reagen PCR, biasanya itu sudah tertera pada suhu berapa untuk penyimpanannya. Dan yang terakhir dan selanjutnya ini ada dokumentasi. Jadi kita harus membuat catatan tentang reagen yang dipersiapkan, termasuk tanggal, konsentrasi, dan kondisi khusus yang dilakukan selama persiapan. Nah, ini harus tercatat secara rapi. Biasanya kita mencatatnya itu di logbook. Jadi nanti kalau ada kurangnya atau tambahannya kita bisa melihat di logbook tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu teknik penyimpanan reagen dan bahan molekuler dalam riset. Yang pertama ini adalah instruksi produsen. Jadi memang setiap produsen itu pasti akan mencantumkan instruksi terkait suhu yang disarankan, kondisi penyimpanan, dan tanggal kadaluarsa. Nah, kita harus mengikuti instruksi tersebut supaya reagen-reagen kita ini tidak expired atau reagen-reagen kita ini tidak cepat rusak, seperti itu. Dan yang kedua ini ada suhu penyimpanan. Nah, pada reagen-reagen sendiri itu sudah terdapat suhu-suhu penyimpanan tertentu ya. Contohnya pada kit ekstraksi ini untuk penyimpanan produsen menyarankan pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Jadi apabila kita meletakkan pada suhu terlalu panas, kemungkinan kit dari ekstraksi kita ini akan rusak. Seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah yang paling penting, kita harus punya freezer dan kulkas. Apakah gunanya freezer dan kulkas ini? Yaitu untuk menyimpan reagen-reagen yang misalkan pada minus 20 dia sangat dibutuhkan. Apabila dia tidak di minus 20 seperti contohnya enzim, dia akan tergradasi atau cepat rusak. Seperti itu ya. Memang ada beberapa reagen itu bisa disimpan di kulkas, tapi kebanyakan reagen untuk analisis molekuler memang disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Dan yang keempat ini ada penandaan yang jelas. Jadi untuk ditandai dengan jelas setiap reagen atau bahan dengan nama, tanggal penerima, dan tanggal kadaluarsa. Jadi penandaan ini supaya mengingatkan kita bahwa apabila kita akan menggunakan reagen untuk analisis molekuler, kita pastikan pakai yang lama dahulu supaya kita tidak terlewat tanggal kadaluarsa. Karena apabila reagen tersebut sudah kadaluarsa, itu pasti akan berpengaruh terhadap hasil analisis kita nanti. Dan yang kelima ini ada penghindaran kontaminasi. Jadi kita pastikan reagen dan bahan disimpan pada wadah yang kedap udara dan sesuai dengan lingkungan steril atau lingkungan yang bersih ya. Jadi untuk menghindarkan kontaminasi ini kita memang harus betul-betul memperhatikan reagen dan peralatan-peralatan kita. Dan selanjutnya ini adalah kontrol kelembapan, di mana kontrol kelembapan ini dipastikan untuk menyimpan reagen yang sensitif terhadap keadaan lembab. Nah, jadi memang ada beberapa reagen itu sensitif terhadap kelembapan. Dan yang ketujuh, alihkan bahan. Jadi biasanya kita menyimpan di suhu yang
minus 20, waktu kita akan menggunakan dia masih dalam keadaan beku. Nah, itu harus kita thawing terlebih dahulu. Thawing yang benar yaitu sebetulnya tidak langsung mengeluarkan dia, tetapi dengan perlahan-lahan kita tempatkan pada suhu-suhu tertentu. Seperti itu. Dan yang ke-8 ini ada pemisahan bahan. Nah, pemisahan bahan ini kita gunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang bersifat reaktif seperti asam dan basa kuat secara terpisah dari bahan-bahan yang lain untuk mencegah adanya reaksi yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang ke-9 ini ada keamanan. Nah, kita pastikan bahwa bahan berbahaya atau beracun disimpan sesuai dengan pedoman keamanan laboratorium dan regulasi yang berlaku. Karena ini juga sangat berbahaya karena dapat membahayakan juga untuk kita-kita para peneliti. Dan yang ke-10 adalah inventarisasi, yaitu pencatatan suatu reagen dan bahan yang ada di laboratorium guna mempermudahkan kita bahan mana yang habis dan bahan mana yang perlu kita restock lagi, dan juga alat-alat, sekiranya alat apa yang perlu dilakukan kalibrasi atau alat apa yang sekiranya membutuhkan perawatan yang intens seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bertemu di lain waktu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.